Informasi berikut ini bagi sebagian orang mungkin tidak disukai, bagi sebagian orang mungkin tidak diperdulikan, bagi sebagian orang lagi bisa membuat Indonesia negatif citranya di mata dunia. Beberapa jam setelah Indonesia memutuskan memberikan suara dengan pernyataan no atau tidak mendukung R2P di sidang PBB, Lembaga Keuangan Dubai dan beberapa lembaga keuangan yang rencananya mendukung Indonesia Investment Authority atau SWF ala non-MMT menarik mundur dukungan mereka. Sehingga rencana besar SWF bisa gagal seperti rencana pemindahan ibu kota yang melambat bahkan berkesan mulai dilupakan oleh yang melakukan inisiasinya. Pastinya banyak yang tidak percaya bahwa keputusan keberangkatan haji di Indonesia ke Mekah yang sudah 2 tahun ini ditunda adalah keputusan politik. Juga ketika tim All England kita tidak dapat izin bertanding, ini masalah politik. Tapi banyak yang tidak percaya, alias kebijakan politik Indonesia kental miring ke satu sisi membuat sisi berlawanan mulai dalam tanda petik melakukan sesuatu unjuk kekuatan. Akhirnya hanya Tiongkok yang BUMN-nya mau bekerja sama dengan BUMN Indonesia. Hanya vaksin Tiongkok yang besar jumlahnya yang mau disediakan untuk Indonesia. Adakah informasi sekilas ini ada benarnya atau praduga tak ada alasan seperti info yang disampaikan para buzzer bayaran ahli pecah belah bangsa ini? Apa itu R2P yang dijawab oleh Indonesia no dengan alasan yang mengada-ngada, lebih tepatnya maksa alias vote no-nya biar berkesan tidak membela kakak tertua Indonesia saat ini yang bernama Tiongkok. R2P adalah Resolusi Responsibility to Protect, yaitu Indonesia menolak untuk bertanggung jawab, melindungi, dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau disederhanakan, Indonesia itu mendukung genocide, mendukung kejahatan perang, mendukung kejahatan etnis, dan mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, pinternya dibungkus dengan pernyataan resolusi itu salah prosedur, yang ketika ditanya prosedur mana atau apa prosedur yang benar versi pemerintah Indonesia, nggak bisa jawab juga. Sudahlah, Anda pejabat itu membela kejahatan perang karena harus satu kata sama dengan Tiongkok. Sudahlah, ngaku aja. Singkat cerita, R2P resolusinya dimenangkan yang vote yes atau yang mendukung, atau mereka anti kejahatan perang, anti kejahatan kemanusiaan, di mana Indonesia dengan memvote no, artinya Indonesia anti HAM. Indonesia bergabung dengan 15 negara yang vote no, seperti Tiongkok, Rusia, Kuba, Suriah, Korea Utara. Keputusan no ini melawan 115 negara yang memvote yes, seperti Jepang, Amerika, Timor Leste, Malaysia, Spanyol, New Zealand, Australia, Myanmar, Filipina, dan lain sebagainya. Alias di regional, keputusan no Indonesia sejalan dengan keputusan kakak tertua Tiongkok yang berbeda dengan keputusan negara tetangga Indonesia seperti Australia, Papua Nugini, Timor Timur, Malaysia, dan Filipina. Hebat keputusan yang berani sekali itu. Ini sudah menunjukkan Indonesia nggak kompak dengan ASEAN dan regional tetangganya. Oke lah, apapun itu semuanya sudah diputuskan dalam politik luar negeri. Dan inilah yang jadi masalah ketika kebijakan negara beda dengan mainstream atau jalur utama. Jadi berhaji dilarang, mudah-mudahan bukan pesanan Amerika ke Saudi ya. Bener-bener mudah-mudahan karena alasan lain. Seperti apa? Duit hajinya nggak ada misalnya, kepake sama proyek apa gitu. Ya mudah-mudahan bukan tekanan negara lain. Gawat soalnya kalau itu artinya. Jadi ketika banyak negara tarik diri, tidak kasih investasi ke proyek Indonesia, bukan karena tekanan negara superpower, tapi memang proyek investasinya tidak menguntungkan, atau bunga pinjaman IMF yang rata-rata negara lain dapat 4%-an, Indonesia 2% lebih mahal, sekitar 6%-an, sehingga bunga pinjaman yang dibebankan ke APBN hampir senilai 290 triliun ini karena tingginya bunga pinjaman. Sekali lagi, bunga lebih tinggi bukan pesanan negara superpower, mudah-mudahan ya, karena Indonesia nggak menarik. Efek Indonesia menolak atau vote no Indonesia dalam UN Watch dimasukkan sebagai daftar negara memalukan atau list of shame country. Juga Amnesty International menyayangkan keputusan Indonesia ini, bahkan banyak yang menyarankan mending abstain sekalian ketimbang menolak no. Ya sudahlah, semoga semua selamat dan semoga tetap banyak yang tidak peduli dengan hal-hal seperti begini. Teruslah menjual diri untuk 2024 walau tanpa konsep bernegara. Silahkan membangun model populer dan terlihat suci. Toh rakyat sama seperti bosman ini, bodoh semua. Jadi wahai rakyat, tetaplah rebahan, tetaplah tidak peduli, tetaplah tidak bermanfaat, dan tetaplah menjadi beban APBN. Diskusi lebih lanjut tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI.
artificial intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh kefungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melay-off banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021, telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi, udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero.